Batik originated in Indonesia. Why it says Batik originated in Indonesia? That's tripping. So this is the Indonesian one? Right. Timnas Indonesia sejatinya menatap ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ini dengan rasa optimis yang berbau realistis. Dan karena kita berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia, bukan berarti peluang lolos otomatis jadi mudah didapat. Memang tak bisa dipungkiri, 2 poin dari 2 game skuad Garuda itu mampu menyedot perhatian publik dunia. Ya, bagaimana tidak, Arab Saudi maupun Australia adalah 2 tim langganan Piala Dunia yang jelas diunggulkan di ajang ini. Yang lebih menarik sepertinya timnas Indonesia kini semakin dikenal lagi di dunia internasional. iSoSweet, YouTuber Amerika Serikat, membuat tim Merah Putih makin dikenal dunia dalam kunjungannya ke Jakarta pada Rabu 18 September kemarin. Kehadiran YouTuber bernama asli Darren Jason Watkins Jr. itu mampu membuat geger dan menarik atensi masyarakat tanah air saat berkunjung ke ibu kota Indonesia. Ia juga melakukan siaran langsung pertama di kawasan wisata Kota Tua yang terletak di Jawa Barat dan kedatangannya langsung mendapatkan sambutan meriah dari para pengunjung di kawasan wisata Kota Tua. YouTuber yang memiliki 30 juta subscriber itu turut mencuri atensi karena penampilannya, sebab ia tampak mengenakan jersey kandang timnas Indonesia berwarna merah saat melakukan siaran langsung yang disaksikan dan dijangkau oleh masyarakat dunia. Tak hanya itu, siaran langsung tersebut juga mencapai 1 juta penonton dan berhasil memecahkan rekor. Sehingga bukan tidak mungkin sepak bola tanah air akan semakin dikenal di berbagai belahan dunia dan bahkan berbagai kalangan. Menariknya, jersey kandang timnas Indonesia yang dikenakan YouTuber ternama itu bernomor 7 di dada dan dipakainya saat berkeliling Jakarta. Sontak hal itu membuat netizen makin heboh dan memberikan komentar beragam. Lucunya, netizen bahkan meminta agar iSoSweet menggantikan Marcelino Ferdinand, sang pemilik nomor tersebut di timnas Indonesia. Bahkan juga tak sedikit netizen Indonesia menganggap YouTuber yang mengidolakan Cristiano Ronaldo itu secara tak langsung mendukung skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, kedatangan iSoSweet ke Indonesia ini memang tak lepas dari agendanya yang melakukan tur ke Asia Tenggara. Sebelum tiba di Indonesia, iSoSweet sudah menarik atensi netizen tanah air saat dirinya berada di negara tetangga yakni Malaysia. Saat berada di Malaysia, iSoSweet mendapatkan hadiah batik dari seseorang yang mengklaim batik itu pakaian khas dari negeri jiran. This is Malaysia traditional. Malaysia Really? traditional wear. Batik. Batik? Usai mendapat hadiah itu, ia pun ragu dengan klaim tersebut setelah para subscribernya mengatakan bahwa batik sebenarnya berasal dari Indonesia. YouTuber Amerika itu pun sempat bertanya kepada pengemudi mobil dan pengawalnya, dan mereka mengatakan bahwa batik floral atau motif tumbuhan dari Malaysia, sedangkan batik dari Indonesia bermotif hewan. Usai obrolan itu, seseorang di mobil kemudian mengatakan bahwa batik asli berasal dari Malaysia. Namun tidak puas dengan jawaban tersebut, Speed kembali memastikan dari mana asal batik dengan mesin penelusuran Google dan mendapati bahwa batik berasal dari Indonesia, bukan Malaysia. Alright, y'all, let's look it up, bro. Where is Batik from? Batik originated in Indonesia. Why it says Batik originated in Indonesia? Situasi ini pun dengan cepat menjadi bahan perbincangan di platform live streaming Speed. Terlebih dengan adanya aksi klaim dari Malaysia terhadap batik yang merupakan budaya tanah air. Sebagai tambahan informasi, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia pada 2 Oktober 2009. Hal ini menegaskan bahwa batik merupakan bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia yang diakui dunia internasional. Di samping itu, salah satu momen yang paling menarik adalah ketika iSoSweet mencicipi makanan khas Indonesia termasuk gorengan dan nasi Padang. Tidak hanya mencicipi makanan, iSoSweet juga berbaur dengan budaya lokal. Sambil berjoget, ia menikmati alunan musik tradisional Indonesia itu yang disambut hangat oleh penonton. Berbicara tentang aset tanah air yang diklaim negara tetangga tersebut, Malaysia juga pernah mengklaim pemain timnas Indonesia yakni Sadil Ramdhani.
Mantan pemain andalan Sintayong itu pernah diklaim supporter Harimau Malaya bahwa ia pemain asli Malaysia karena Sadil Ramdhani fasih melantunkan lagu kebangsaan Malaysia. Selain Sadil Ramdhani, Marcelino Ferdinand juga pernah diklaim pemain asal negeri jiran. Klaim ini tentu saja langsung memicu kehebohan di dunia maya, terutama di kalangan penggemar sepak bola kedua negara rival tersebut. Belum jelas bagaimana klaim ini bisa muncul, namun beberapa netizen Malaysia berpendapat bahwa Marcelino memiliki wajah yang mirip dengan orang Melayu sehingga mereka menyimpulkan bahwa ia berasal dari Malaysia. Ada juga yang mengaitkan klaim ini dengan prestasi Marcelino yang gemilang di Eropa, seolah-olah ingin mengakui bakatnya sebagai milik mereka. Tak hanya pemain Indonesia saja yang diklaim mereka, bahkan salah satu pemain Manchester United yakni Ethan Wadley. Sebelumnya, supporter Malaysia mengeluh-elukan striker 18 tahun itu memiliki darah Malaysia dari sang nenek. Usai gembar-gembor tersebut, media Malaysia Makan Bola menyebut bahwa sang pemain tidak memiliki darah dari Malaysia. Hal itu pun membuat mereka bak tong kosong yang nyaring bunyinya. Bahkan seperti tak punya malu, mereka juga pernah menyebut bahwa skuad timnas Indonesia diisi full pemain naturalisasi saat berlaga di Piala Asia 2023. Ya, memang skuad Garuda di saat itu memiliki 8 pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia. Namun di sisi lain, Malaysia mencatatkan diri sebagai tim yang paling banyak menggunakan pemain naturalisasi, yakni sebanyak 13 pemain. Di mana mereka sejatinya bahkan tak memiliki darah keturunan dari Malaysia.